Saya akan mulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita mulai. Jadi di metode yang ketiga, sekarang kita akan belajar tentang sholat khusyuk. Meskipun saya yakin semua yang hadir di sini itu pasti sudah menjalankan namanya sholat. Cuman pertanyaan kedua, apakah sholat Bapak Ibu selama ini pikirannya fokus atau jalan-jalan? Nah ini Pak, yang harus kita perbaiki ya. Jadi mari sekarang kita belajar. Sebenarnya untuk belajar sholat khusyuk itu mudah atau sulit sih? Kita buktikan ya. Insya Allah mudah Pak. Nanti kita praktek semua. Baik. Satu, seperti biasa saya akan tanya dulu. Apa? Pertanyaan saya sederhana, saya mau nanya. Bapak Ibu, saya mau nanya ya. Betul tidak amalan yang pertama kali nanti ketika kita dihisap pertama kali itu adalah sholat? Betul atau tidak? Baik. Pertanyaan kedua. Yang nanti ditanya sholat, itu tuh jasmani kita atau ruhani kita? Ruhani ya, jasmani jadi saksi, ruhani menjadi terdakwa. Terus misalnya Bapak Ibu sholat, selama ini di dunia, Allahu Akbar pikiran jalan-jalan, kan gitu ya? Betul atau tidak? Atau langsung fokus atau jalan-jalan? Nah, berarti selama Ibu sholat pikiran jalan-jalan, berarti ruhani Bapak Ibu sholat atau tidak? Kalau selama di dunia, Ibu selama sholat selalu pikiran jalan-jalan, berarti ruhani kita sholat atau tidak? Kalau ruhani tidak pernah sholat, sedangkan nanti meninggal ditanya sholat, berarti ruhani kita bisa jawab atau tidak? Kalau tidak bisa jawab, kira-kira malaikat itu senyum-senyum saja atau nyiksa? Siap disiksa? Lo jelas Bapak Ibu? Jadi kalau selama di dunia sekarang Ibu selalu sholat pikiran jalan-jalan, maka Bapak Ibu perlu perbaiki. Makanya Allah berfirman di surat Al-Ma'un, surat 107 ayat 4 dan 5. Kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai di dalam sholat. Tafsir Ibnu Katsir mendefinisikan orang celaka, orang lalai di dalam sholat itu 3. Bapak Ibu cek ya. Jadi orang celaka di dalam sholat itu 3. 1, orang sholat, pikiran dia tidak sholat alias jalan-jalan, celaka. 2, tidak memenuhi rukun sholat, celaka. 3, menunda-nunda waktu sholat, celaka. Kalau Bapak Ibu kena saja salah satu dari ciri 3 ini, berarti Bapak Ibu sholat tapi celaka. Kira-kira ada? Halo? 1, orang sholat pikiran dia tidak sholat alias jalan-jalan, celaka. 2, tidak memenuhi rukun sholat, celaka. 3, menunda-nunda waktu sholat, celaka. Kalau Bapak Ibu kena saja salah satu dari ciri 3 ini, berarti Bapak Ibu sholat tapi celaka. Kira-kira ada? Banyak? Yang mana? Pikiran jalan-jalan. Nah, kalau memang Bapak Ibu tahu ternyata amalan yang pertama kali dihisap itu adalah nanti sholat. Dan yang nanti ditanya ruhani kita. Sedangkan selama ini sholat kita jalan-jalan. Berarti kita perlu perbaiki atau tidak? Harus Bapak Ibu. Bahkan waktu itu, waktu saya pertama kali belajar bertemu guru saya ditanya oleh guru saya, Mas Oke sudah sholat? Wah saya bilang Pak Guru, sholat saya tahajud 11, duha 12, rawatib 12. Saya lakukan tiap hari Pak. Kepepet mau di penjara, habis-habisan saya. Loh, kalau Mas Oke sudah sholatnya dengan benar, sudah sabarnya dengan benar, sudah imannya benar, harusnya ditolong Allah atau tidak? Ya harusnya ditolong, saya bilang. Loh sekarang kenapa nggak ditolong-tolong? Berarti pertanyaannya, iman sabar sholat saya yang belum benar atau ayatnya yang salah? Pasti iman sabar sholat kita yang belum benar. Bayangkan Bapak Ibu, saya sholat sudah habis-habisan, tapi Allah tidak menolong. Gara-gara apa? Ketika saya sholat pikiran jalan-jalan. Akhirnya guru saya bilang, mau saya ajarkan 1 rakaat saja dan tidak jalan-jalan. Akhirnya saya diajarkan di situ Bu dan langsung tidak jalan-jalan. Jadi saya berani sekarang membuktikan kepada Bapak Ibu semua untuk sholat khusyuk insya Allah mudah. Kenapa mudah? Nanti saya akan ajarkan caranya. Berkenan? Baik, kalau berkenan kita mulai. Karena suka tidak suka amalan yang pertama kali dihisap adalah sholat. Sholatnya baik, semua amal perbuatan menjadi baik. Tapi kalau buruk sholatnya, buruk apa? Semua
amal perbuatan. Setinggi apapun ilmu bapak, setinggi apapun ilmu ibu, sefaham apapun bapak ibu, tapi kalau sholatnya jalan-jalan, celaka. Hati-hati ini bapak ibu. Jelas ya bapak ibu ya? Nah yang lucunya, saya disuruh ambil kalkulator bapak ibu sama guru saya. Coba masuk ke ambil kalkulator. Buat apa pak? Saya bilang ambil. Sekarang usia masuk ke berapa? Dulu saya ketemu guru saya usia 33 tahun. Mulai sholat usia berapa? Mulai sholat saya usia 7 tahun. Berarti 33 dikurang 7 tahun, saya sudah 26 tahun sholat Bapak dan Ibu. Dan kalau Bapak Ibu renungkan, sholat itu kan cuma 1 rakaat diulang-ulang kan Bapak Ibu, benar nggak ini? Cuman beda surat pendek saja kan? Anggap saja yang wajib 17 rakaat ya. Berarti 26 tahun dikali 17 rakaat, dikali 365 hari. Saya waktu itu sudah sholat berapa? 161.000 rakaat. Bayangkan. Selama 26 tahun saya sholat 161.000 rakaat. Ditanya oleh guru saya, fokus atau jalan-jalan? Kira-kira jawaban saya waktu itu apa? Kok Bapak Ibu tahu? Berarti Bapak Ibu kalau saya tanya ini fokus atau jalan-jalan? Nah, berarti kalau metodenya tidak diperbaiki, sampai 20 tahun lagi pun akan jalan-jalan tidak? Makanya metode kita harus perbaiki ya. Jadi hari ini kita lihat waktunya insya Allah mudah-mudahan cukup. Baik, saya akan mulai. 1, apa sih definisi sholat? Sholat itu kan menghadap kepada Allah, ya. Jasmani kita menghadap kiblat, ruhani kita menghadap Allah. Lalu menyampaikan bacaan sholat, di situ ada pernyataan, pujian dan doa. Lalu sesuai syarat dan rukunnya sholat. Setuju Bapak dan Ibu? Oke, saya kupas ya. Menghadap kepada Allah, ya. Contoh. Misalnya saya menghadap ibu nih, ya, saya menghadap ibu. Nih, saya menghadap ibu. Tapi pikiran saya ke pasar. Saya menghargai ibu nggak? Tidak. Sekarang saya mau nanya, Bapak Ibu sholat menghadap siapa selama ini? Menghadap siapa? Allah. Pikiran kemana? Halo? Nah, apakah selama ini sholat kita menghargai Allah? Belum tentu. Hati-hati Bapak Ibu. Jadi yang benar itu bagaimana sholat Pak? Kalau kita menghadap orang, kalau saya menghadap ibu, pikiran saya ke ibu. Berarti saya menghargai orang yang saya hadapi. Kalau Bapak Ibu sholat menghadap Allah, harusnya pikiran kepada siapa? Ya kepada Allah. Bagaimana caranya? Nanti kita praktekkan. Berarti yang pertama di dalam metode sholat husu, kita harus mampu menghadap. Bagaimana caranya? Kita praktek nanti. Jelas ya Bapak Ibu ya? Baik, yang kedua, setelah menghadap, kita menyampaikan bacaan sholat. Saya mau nanya, yang namanya menyampaikan, itu tuh yang benar, kita harus tahu tidak apa yang kita sampaikan? Harus tahu ya? Nah, saya ditanya Pak oleh guru saya, coba Mas Oke waktu dia tahiyat pertama, itu Mas Oke ngomong apa? At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah. Apa artinya? Kira-kira saya waktu itu bisa jawab nggak Bu? Nah, kok tahu? Pasti Bapak Ibu pun ada yang tahu, ada yang tidak. Bayangkan Pak, 161.000 rakaat saya tidak mengerti apa yang saya sampaikan. Makanya di surat An-Nisa ayat 43, hai orang-orang yang beriman, Janganlah engkau sholat sedang engkau dalam keadaan mabuk, sehingga kau mengerti apa yang kau ucapkan. Jadi sholat itu yang benar harus tahu apa yang disampaikan atau tidak. Kalau tidak tahu seperti orang mabuk. Orang mabuk itu apa? Ngomong tapi tidak tahu apa yang diomongkan. Lalu apa bedanya dengan kita? Yang satu mabuk beneran, yang satu mabuk di dalam sholat. Sama-sama tidak mengerti apa yang diucapkan. Padahal guru saya cuma nanya, waktu di at-tahiyat pertama tuh ngomong apa? At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah. Ternyata saya tidak mengerti Pak yang diucapkan. Ibu tahu ya artinya ya? Apa? Loh kok senyum? Ibu tahu nggak? Sama kasusnya berarti. Ya, jadi yang kedua kita harus mengerti apa yang disampaikan. Contoh. Di Al-Fatihah itu ada 7 ayat Pak, ya. 4 ayat pertama itu pujian kepada Allah. Dari Bismillah sampai Malik Yaumiddin itu memuji Allah. Harusnya muncul rasa apa? Memuji.
Ayat yang kelima itu pernyataan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti kita bersumpah kepada Allah. Harusnya muncul rasa bersumpah. Ayat yang keenam itu permohonan kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Berarti di dalam membaca Al-Fatihah harusnya ada 3 sikap. Sikap memuji, sikap pernyataan, dan sikap permohonan. Pertanyaan saya, berarti ketika kita di dalam membaca Al-Fatihah, sikapnya sama atau beda, Pak? Harusnya beda. Karena 4 ayat pertama pujian, ayat yang kelima pernyataan, ayat yang keenam permohonan. Berarti di dalam membaca Al-Fatihah sikapnya sama atau beda? Beda. Saya mau nanya, selama ini Bapak Ibu kalau baca Al-Fatihah sikapnya sama atau beda? Sama saja, disikat-sikat saja. Padahal 4 ayat pertama memuji Allah, ayat yang 5 pernyataan, ayat yang ke-6 permohonan. Pujian, ibu orangnya baik sekali. Pernyataan, Bu insya Allah besok saya datang. Permohonan, Bu tolong saya. Ngerti ini Bapak dan Ibu? Jadi yang kedua, kita harus mengerti apa yang kita sampaikan. Jelas? Oke, yang terakhir, yang ketiga, sesuai syarat dan rukunnya sholat. Rukun itu apa Bapak dan Ibu? Rukun itu adalah yang wajib kita kerjakan. Jelas ya ibu-ibu ya? Saya ditanya, mau masuk ke rukun sholat ada berapa? Kira-kira saya bisa jawab nggak waktu itu? Sama Pak, saya nggak bisa jawab Pak. Padahal rukun itu adalah yang wajib kita kerjakan. Bayangkan, 161.000 rakaat saya sholat Pak. Saya tidak mengerti apa yang diwajibkan di sholat. Bayangkan Pak, saya cuma sekedar sholat menjalankan apa yang orang tua saya ajarkan. Saya tidak mengerti rukun sholat itu apa. Padahal itu wajib kita kerjakan. Baik ya, rukun sholat itu ada 3 jenis ya. 1 13, 2 17, yang ketiga 21 ya. Saya akan ambil yang terkecil saja yang 13 ya. Baik, 13 rukun sholat. Saya mau nanya, Bapak Ibu pernah mendengar salah satu rukun sholat namanya tumanina? Baik, apa itu tumanina? Berhenti sejenak ya. Baik, fungsinya untuk apa? Nah ini. Baik, saya jelaskan ya. Karena sholat ini terdiri dari gerakan dan ucapan, berarti harus ada tumaninah gerakan, harus ada tumaninah ucapan. Berhenti sejenak di antara 2 gerakan dan berhenti sejenak di antara 2 ucapan. Dan berbeda antara tumaninah gerakan dan tumaninah ucapan, beda fungsinya. Oke, Ustadz tadi bantu saya ya. Lihat, Ibu perhatikan di sini Pak, biar yang sana lihat. Nah, jadi tengah-tengah lihat ya. Ibu perhatikan. Ustadz tadi teman saya akan memperhatikan tumaninah gerakan, berhenti sejenak di antara Pak. Berarti dari sini ke sini itu harus ada berhentinya. Jelas Bapak Ibu? Baik. Secara umum orang sholat seperti ini secara umum, tapi tidak semua ya. Allahu Akbar ya, ada yang begitu ya. Sekali lagi, Allahu Akbar. Ada tumaninah tidak? Nah, padahal harusnya di mana tumaninahnya? Pada saat takbir. Itu tumaninah pertama ya. Jadi yang pertama di takbir. Allah, jelas Bu? Pada saat takbir ya, baru sikap. Jelas ini Bapak Ibu? Mau 3 detik, 4 detik Bapak Ibu harus berhenti. Untuk apa? Nanti saya jelaskan. Jadi yang pertama angkat dulu dari sini. Ya, Allahu Akbar. Jelas Bu ya? Jadi berhentinya di situ ya. Jadi berhenti 3 detik, 4 detik, baru tahan. Itu tumaninah pertama. Jelas ya? Baik, sekarang yang kedua. Orang sholat biasanya seperti itu Pak. Dari ruku, dari itidal ke ruku. Biasanya begini, Allahu Akbar. Nah gitu ya. Oke, sekali lagi. Biasanya umum, Allahu Akbar. Begini ya. Ada tumaninah tidak? Sholat siapa itu? Di mana tumaninahnya? Di sini 2 Pak. Bapak Ibu perhatikan, berhenti sejenak di antara 2 gerakan. Jadi yang pertama angkat, 1 angkat, 1 pada saat takbir. Lalu turun, 2 tenang, baru turun. Berhenti sejenak di antara 2 gerakan. Sekali lagi Ustaz tadi. Jadi yang pertama angkat dulu, 1 angkat, jelas ini. Baru turun, 2 tenang, baru turun. Jelas Pak? Oke, sekarang yang ketiga. Dari sini mau ke sujud.
Biasanya orang sholat seperti ini. Sami Allah. Langsung diangkat ya. Baik, sekali lagi biasanya. Sami Allah. Ada tumaninah tidak? Sholat siapa itu? Nah, di mana tumaninahnya? Di sini 3, Pak. Bapak Ibu perhatikan. Jadi yang pertama angkat dulu. 1 angkat. 1. Punggung lurus. Baru sami Allah. 2. Baru 3. Sekali lagi Pak. Jadi yang pertama angkat dulu ya Bu ya. Jangan dulu ngomong ya. Angkat dulu 1. Tenang. Baru sami Allah. 2. Baru 3. 1, 2, 3. Berhenti sejenak di antara 2 gerakan. Pertanyaan saya, lebih sopan yang menggunakan tumaninah atau yang tidak menggunakan tumaninah? Jadi tumaninah gerakan di sini fungsinya adalah adab, sopan santun kita menghadap kepada Allah. Bapak Ibu saja kalau menghadap atasan pasti sikapnya sopan kan? Masa kepada Allah gerasak gerusuk Bu? Ngerti ini? Tapi saya tidak menyalahkan apa yang Bapak Ibu lakukan ya. Ini kan fungsinya metode saja. Cuman saran saya sebaiknya Bapak Ibu melakukan tumaninah. Berhenti sejenak di antara 2 gerakan. Fungsinya apa? Adab. Menghadap kepada Allah. Jelas Bapak Ibu untuk tumaninah gerakan? Baik, yang kedua, tumaninah ucapan. Berhenti sejenak di antara 2 ucapan atau 2 ayat. Untuk apa fungsinya? Oke, saya praktekkan. Kan tadi saya bilang, sholat itu menghadap kepada Allah, lalu menyampaikan. Ya, saya mau nanya, yang namanya menyampaikan, itu tuh yang benar, kita tahu dulu baru kita sampaikan, atau disampaikan dulu terus baru tahu, mana yang benar? Tahu dulu baru kita sampaikan. Nah saya mau sholat dengan menggunakan tumaninah ucapan. Tadi di Al-Fatihah itu 4 ayat pertama pujian, ayat yang kelima pernyataan, ayat yang keenam permohonan. Saya mau sholat. Allahu Akbar. Berarti sebelum saya menyampaikan bismillah, saya tahu dulu. Benar gak ini? Oh saya mau memuji Allah. Muncul rasa memuji, baru sampaikan dengan penuh rasa pujian. Bismillahirrahmanirrahim. Tumaninah Pak. Untuk apa? Sebelum saya menyampaikan ayat berikutnya, saya harus tahu lagi. Oh ini masih memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tumaninah. Misalnya dari sini saya mau loncat pernyataan. Pernyataan berarti ngomongnya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi fungsi tumaninah ucapan di sini adalah sebelum kita menyampaikan bacaan sholat, kita harus mengerti dulu apa yang mau kita sampaikan. Apakah pujian, apakah pernyataan atau permohonan. Kira-kira kalau orang sholatnya tumaninah ucapan, kira-kira bakal jalan-jalan gak pikirannya? Tidak mungkin, karena sebelum dia menyampaikan dia tahu dulu. Berarti kalau sekarang Bapak Ibu sholatnya jalan-jalan, pasti tidak tumaninah. Jelas Bapak Ibu? Kalau jelas sekarang kita langsung praktek saja bagaimana supaya tidak jalan-jalan sholatnya. Dibuka kertasnya halaman ketiga. Ya, setelah diagram ini ada kertas diagram sholat. Nah ya, semua lihat ya diagram sholat, yang diagram sholat Pak. Ayo kita praktek sholat khusus sekarang. Biar komplit ya, iman yang benar, sabar yang tadi saya jelaskan, dan sekarang metode sholat khusyunya. Siap ya? Semua sudah lihat diagram ini? Ya, diagram sholat ya? Oke, Bapak Ibu perhatikan paling atas itu tulisannya apa? Baik, sholat. Sholat itu harus terdiri dari jasmani dan ruhani, turun ke bawah. Lalu tadi saya sudah jelaskan di prolog, ada tumaninah gerakan, ada tumaninah ucapan, lalu memenuhi syarat dan rukunnya sholat. Saya sudah jelaskan ya tadi ya? Baik, sekarang kita masuk bagaimana caranya supaya sholat kita tidak jalan-jalan pikirannya. Ini ada metodenya nomor 1 sampai nomor 7 Pak. Bapak Ibu perhatikan nomor 1 sampai nomor 7. Saya akan bagi 2 tahap. Jadi tahap pertama 1 sampai 4 supaya Bapak Ibu belajar fokus. Yang kedua nomor 5 sampai 7 sampai menggunakan rasa. Ya, baik. Kita mulai sholat khusyuk tahap pertama. Ini untuk sendiri ya Pak, bukan berjamaah ya. Ini untuk sendiri ya. Baik. Kita mulai nomor 1. Sholat itu harus bersuara, tidak boleh dalam hati. Siapa yang masih sholat dalam hati? Nggak boleh ya? Apa dasarnya? Saya pakai Al-Quran. Surat 17 ayat 110.
Saya baca artinya di tengah saja. Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam sholatmu. Dan jangan pula merendahkannya. Ambillah jalan tengah di antaranya kedua itu. Jadi mengeraskan itu bersuara tidak? Bersuara. Merendahkan itu bersuara tidak? Di tengah-tengah itu bersuara tidak? Jadi sholat itu harus bersuara Pak. Tidak boleh dalam hati. Dasarnya surat 17 ayat 110. Jelas Bapak Ibu? Sekeras apa suaranya? Dijawab di surat Ar-A'raf ayat 55. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Jadi cukup terdengar di telinga masing-masing. Bersuara hanya cukup terdengar di telinga masing-masing. Atau bahasa umumnya disirkan. Jelas Bapak dan Ibu? Oke, untuk bersuara nggak ada pertanyaan ya? Clear ya? Berdasarkan surat Al-Isra dan Ar-A'raf. Saya pakai Al-Quran Pak. Oke, sekarang yang kedua. Apa yang kedua? Tidak boleh menggunakan nafsu. Surat 12 ayat 53. Saya mau nanya, sifat nafsu itu apa? Sifat nafsu lihat bawahnya aja. Tergesa-gesa atau terburu-buru. Baik, saya mau nanya. Mohon maaf ya, Bapak Ibu waktu duduk di antara dua sujud, kan Bapak Ibu sering baca Rabbik Firli sampai Wafu'ani ya. Tolong selama ini bacanya gimana? Rabbik Firli? Pas sholat gimana? Wah, itu cepat-cepat atau pelan-pelan? Pasti jalan-jalan. Ayo. Kalau Bapak Ibu selama ini bacanya Rabbik Firli Warahmani Wajib, bablas pasti jalan-jalan. Kenapa? Karena menggunakan nafsu. Kasihan. Bapak Ibu sholat pakai nafsu, meninggal ditanya ruhani kita Pak. Terus bagaimana caranya supaya tidak menggunakan nafsu? Ya jangan tergesa-gesa. Makanya ada tumaninah Pak. Jelas ini nomor 2? Ayo siapa yang bacanya waktu duduk di antara dua sujud? Rabbik Firli Warahmani Wajib nih siapa? Sudah berapa tahun? Ya jelas ini Pak. Baik, sekarang nomor 3. Apa nomor 3? Anggota tubuh sebagai saksi. Surat An-Nur 24:24. Ya, saya mau nanya, mata itu digunakan untuk apa? Melihat. Sekarang Bapak Ibu sholat, matanya merem, matanya sholat tidak? Awas, mata harus melihat. Melihat apa? Tempat sujud atau titik sujud. Makanya kalau Bapak buka lagi halaman yang keempat Pak, di situ ada titik hitam. Kalau Bapak Ibu buka lagi, nah itu buat latihan ya. Nah itu buat praktek ya. Jadi nanti kita praktek ini, lembaran ini dibalik kertasnya. Itu ada titik hitam Pak, buat praktek sholat. Jadi mata harus melihat titik sujud, nggak boleh merem. Siapa yang selama ini sholat matanya merem? Harus melihat titik sujud ya. Kalau dibalik nih ada titik sujudnya ya. Ingat ya, nih kita praktek ya Bapak Ibu ya. Jadi mata harus apa? Melihat titik sujud. Jelas Ibu-Ibu semua Pak? Oke yang terakhir, tahap keempat. Tahap pertama nomor 4. Harus dalam keadaan sadar. Tadi saya sudah jelaskan ayatnya. Surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Celakalah bagi orang yang sholat, yaitu orang yang lalai di dalam sholat. Saya mau nanya, lupa rokaat itu sadar atau lalai? Siapa yang sering lupa rokaat? Kenapa sering lupa? Karena sholatnya menggunakan nafsu, tergesa-gesa. Maka kalau Bapak Ibu sholat tergesa-gesa, pasti jalan-jalan. Nih, sekarang kata kuncinya ya, nomor 4 ya, harus dalam keadaan sadar. Apa maksudnya? Maksudnya adalah sadar pikiran dan sadar pendengaran. Nih saya mau praktekkan. Saya mau praktekkan dulu ya Bu ya. Ini kan titik sujud ya. Baik. Saya akan praktekkan. Kenapa selama ini Bapak Ibu sholatnya jalan-jalan ya? Saya praktekkan dulu ya. Ini karena sholat itu harusnya melihat titik sujud. Nah ini saya lihat titik sujud. Contoh, saya mau menjelaskan kenapa Bapak Ibu jalan-jalan sholatnya. Lihat ya. Oke. Ini misalnya saya mau sholat. Mohon maaf Bapak Ibu, apa yang sekarang saya lihat? Titik sujud ya. Titik sujud ya. Jadi orang sadar itu, apa yang dia lihat dengan apa yang dia pikirkan sama Pak. Jadi kalau mata saya melihat titik sujud, pikiran pun melihat titik sujud. Nah saya mau sholat misalnya. Ini kenapa Bapak Ibu jalan-jalan? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya masih sadar melihat titik sujud. Berarti sholat saya masih sadar. Alhamdulillah mata saya masih sadar. Nah pas Ar-Rahman tiba-tiba pikiran saya ke mall. Nah siap ya? Di mall ngelihat tas diskon. Oke berarti sekarang apa pikiran saya? Tas diskon ya.
Berarti apa yang sekarang saya lihat? Apa yang harus saya lihat harusnya? Tas diskon, padahal harusnya ngelihat apa? Tapi gara-gara pikiran kita jalan-jalan Pak, maka yang kita lihat adalah yang sesuai kita pikirkan. Kalau di pikiran saya mikirin tas diskon, pasti yang dilihat tas diskon. Padahal harusnya ngelihat apa? Titik. Nah sekarang pertanyaan saya, supaya kita sadar lagi melihat titik, apa yang harus kita lakukan? Tumanina, diam. Jangan coba-coba ketika pikiran kita jalan-jalan, kita mengucapkan bacaan sholat Pak. Diam, berhenti dulu, sampai mata dan pikiran sadar, setelah sadar baru lanjut. Ar-Rahman Nirohim. Makanya fungsi tumanina ini mengontrol kesadaran. Paham Bapak-Bapak Ibu-Ibu? Oke, kalau sudah paham kita langsung praktek, semua buka titik sujudnya. Ya, kita langsung praktek Pak. Belajar fokus dalam sholat. Silakan halaman keempat. Setelah, nah itu dibuka aja, dikeluarin titik sujudnya. Ada ya semua ya, ada titik sujud ya. Oke, kita langsung praktek Pak. Ya, semua lihat titik sujud. Baik, karena posisi Bapak sekarang duduk, ya, berarti kita baca doa duduk di antara dua sujud saja ya. Oke, ada 8 ya, bantu saya. Rabbik firli, warhamni, wajburni, warfani, warzukni, wahdini, waafini, wafuani. Oke, kita akan baca 8 permohonan ya. Baik, yang pertama tadi apa? Harus bersuara. Itu loh metodenya Bu. Bacanya Rabbik firli gitu loh. Ya, tenang ya. Jadi yang pertama harus bersuara. Bacanya Rabbik firli sampai wafuani, tapi cukup terdengar di telah. Jadi Ibu jangan ganggu kanan kirinya ya. Baik. Jadi yang pertama harus bersuara ya. Telinganya mendengarkan. Ingat ya. Oke, yang kedua apa tadi? Jangan tergesa-gesa Pak bacanya. Ingat ya. Jangan tergesa-gesa. Yang ketiga apa? Mata melihat titik sujud. Ini penting ya, mata melihat titik sujud. Ini yang keempat Bu, yang terpenting Bu. Dalam keadaan sadar itu apa? Pikiran sadar mengikuti bacaan dan telinga sadar mendengarkan. Nih saya kasih contoh dulu ya. Saya kasih contoh dulu. Mata saya melihat titik sujud, pikiran ikuti bacaan, telinganya mendengarkan, bacanya jangan tergesa-gesa. Lihat, Ibu perhatikan dulu saya ya. Contoh, Rabbik firli. Jadi ini ikutin bacaan, ini fokus mendengarkan Pak. Ngerti ini? Pikiran ikuti bacaan, telinga fokus mendengarkan. Warhamni, ini mendengarkan. Wajburni, ini mendengarkan. Ngerti Pak? Misalnya pas warzukni pikiran saya ke pasar, apa yang harus saya lakukan? Diam. Sadar lagi baru warzukni. Wahdini, ngerti Pak? Jangan disambung bacanya. Kalau disambung pikiran Ibu Bapak nggak bisa ngejar. Pokoknya tenang aja. Rabbik firli, warhamni. Matanya ngedip nggak apa-apa, nggak usah tegang, nggak usah belo ya. Ngedip aja nggak apa-apa. Siap? Oke semua siap? Baik, kalau Bapak Ibu ikutin saya, bener nggak fokus ya? Oke, nggak usah tegang, relax, mata melihat titik sujud. Ingat ya, telinga tolong mendengarkan bacaan kita, pikirannya mengikuti, nggak usah mikirin artinya dulu, fokus ke bacaan. Paham Pak? Siap, ikuti Bapak saya. 1, 2, 3. Silakan sampaikan dengan tenang dan tumanina. Cukup terdengar di telinga masing-masing. Silakan. Rabbik firli sampai wafuani. Baik, jalan-jalan atau fokus? Nah, ngerti kan Mbak? Jadi tidak susah kan? Ya, tapi inti sholat bukan di sini. Ini tahap pertama supaya belajar fokus dulu ya. Kita masuk tahap yang kedua ya, sampai Ibu khusyuk ya. Baik, dibalik lagi kertasnya, lihat nomor 5. Metode, di metode titiknya nggak usah dibalik. Ini nih, balik lagi ke diagram, kita masuk tahap yang kedua. Karena saya mau ngajarin Ibu khusyuk ya. Baik, nomor 5 perhatikan. Apa itu ditulis di nomor 5? Allah sangat dekat, bahkan lebih dekat dari urat leher kita. Bapak Ibu percaya Allah sangat dekat? Percaya ya? Pertanyaan kedua, apakah kita sudah dekat? Belum tentu. Apa cirinya? 1, kalau pikiran masih pusing menghadapi masalah hidup, belum dekat kepada Allah. Kalau sholat masih jalan-jalan, belum dekat kepada Allah. Terus apa cirinya orang dekat kepada Allah? Cirinya adalah doanya mudah dikabulkan. Bagaimana caranya mendekat kepada Allah? Salah satu caranya dengan metode sholat khusyuk. Baik, khusyuk itu apa khusyuk? Khusyuk itu rasa.
Jadi kalau Bapak Ibu ingin khusyuk di dalam sholat, harus dua hal Pak. Satu, fokus, tahap pertama. Yang kedua, harus menggunakan rasa. Oke, kita latihannya rasa ya. Siap. Gula itu rasanya apa? Oke, tolong jelaskan. Rasa manis adalah bukan Bu, bukan gula. Ini perumpamaan. Oke, sekali lagi. Gula itu rasanya apa? Baik, rasa manis adalah, halo? Nih, kaki meja, kakinya 4, terbuat dari kayu gitu loh Bu. Dideskripsikan ya. Baik, gula itu rasanya apa? Rasa manis adalah Oke, saya jelaskan. Tidak ada satupun yang bisa menjelaskan rasa. Lalu terus bagaimana? Sedangkan sholat harus menggunakan rasa. Gampang kita praktek ya. Kan tadi saya bilang, di dalam sholat itu cuma 3 rasa. Pernyataan, permohonan, dan pujian. Betul? Tadi Bapak Ibu pas baca Rabbik Firli sampai wafu'an nih, harusnya muncul rasa apa? Pas waktu duduk di antara 2 sujud, harusnya muncul rasa apa? Permohonan. Baik, saya praktek ya, biar Bapak Ibu tahu orang memohon itu bagaimana. Ustadz tadi bantu saya, lihat ya. Ini saya mau praktek rasa memohon, lihat. Ibu perhatikan. Pak Teddy tolong saya. Nih, ketika saya minta tolong kepada teman saya, ego saya tinggi atau rendah? Jadi orang yang memohon itu egonya rendah. Yang kedua, ketika tolong saya, ini sungguh-sungguh atau main-main? Oke, yang ketiga, ada rasa memelas nggak? Tolong saya. Ngerti ini? Nah, jadi sholat itu harus menggunakan ketika memohon rasa memohon. Jadi rasa memohon itu apa? Merendah, egonya rendah, ngomongnya sungguh-sungguh, dan benar-benar memelas. Oke, kita akan praktek lagi. Baca kepada Allah, jadi nanti tenang dulu, munculkan rasa, baru sampaikan dengan penuh rasa memohon, Rabbik Firli, warhamni, wajburni, dengan rasa memohon. Ngerti maksud saya Pak? Bacanya sama, cuman kita pakai rasa memohon ya. Kita buktikan apa yang terjadi. Siap? Oke, lihat lagi titik sujud. Baik, lihat titik sujud semua. Ibu jangan dulu ngomong ya Pak ya, saya akan bimbing ya. Sebelum muncul rasa, jangan ngomong dulu. Tenang, baru Rabbik Firli, dengan rasa memohon ya. Siap semua? Sudah lihat titik sujud? Baik, ikuti ababa saya. Kita akan mulai. Tenang dulu ya Pak ya, ikuti ababa saya. Munculkan rasa, siap ya. 1, 2, 3. Munculkan rasa dulu. Ya Allah, saya benar-benar memohon kepadamu ya Allah. Silahkan sampaikan dengan penuh rasa permohonan. Baik, kalau Bapak Ibu tadi pakai rasa, maka akan muncul menangis, merinding, sesuatu yang kita tidak bisa tahan. Betul atau tidak? Nah, saya jelaskan ya, kenapa dengan menggunakan rasa, kok kita jadi menangis, kok kita jadi merinding ya Pak ya? Saya jelaskan, karena hanya dengan rasalah ruhani kita sholat. Pertanyaan saya, sudah berapa lama ruhani Bapak Ibu tidak sholat? Ayo. Sudah lama banget. Ngerti Bapak Ibu? Karena kalau Bapak Ibu ruhaninya ingin sholat harus menggunakan rasa. Sedangkan rasa bisa muncul kalau kita mengerti apa yang kita ucapkan. Jelas Bapak Ibu? Bagaimana kita tahu kita memohon? Bagaimana kita tahu kita menyembah, memohon, pernyataan dan pujian? Kalau kita tidak mengerti arti bacaan sholat. Makanya kalau Bapak Ibu ingin sholat khusyuk, suka tidak suka Bapak Ibu harus memahami apa yang disampaikan. Saya mau nanya, doa yang mustajab itu di dalam sholat atau di luar sholat? Di dalam sholat. Bapak Ibu tahu nggak tadi Bapak Ibu minta apa? Ya Tuhanku, ampunilah saya, Rabbik Firli, kasihanilah saya, warhamni, tutuplah aib saya, wajburni, angkatlah derajat saya, warfani, berilah saya rezeki, warzukni, berilah saya petunjuk, wahdini, berilah saya kesehatan, waafini, maafkanlah saya, wafuani. 8 permohonan. Kalau Bapak Ibu mintanya pakai rasa seperti tadi, 17 kali sehari dan semalam, harusnya Allah kabulkan atau tidak? Sholatnya baik, semua amal perbuatan jadi baik. Saya mau nanya, selama ini Bapak Ibu kalau ngomong Rabbik Firli sampai wafuani, gimana sama Allah? Rabbik Firli warhamni wajurni gitu? Apakah selama ini sopan? Nah,
Tahun 2008 ketika saya bingung dengan masalah saya, Pak Guru tolong saya, apa yang harus saya lakukan? Hutang 2 miliar, istri mau cerai dan saya akan dipenjara. Lalu guru saya bilang, Mas Oke punya ilmu yang sangat luar biasa, sholat, perbaiki sholat. Saya tiap hari Pak, pada saat duduk di antara dua sujud, saya mohon seperti itu. Apa yang terjadi? Allah mengabulkan doa saya, 2,5 bulan selesai masalah saya. Jadi tidak mungkin orang yang sholatnya baik, hidupnya sulit, tidak mungkin. Makanya kalau ada jamaah saya curhat kepada saya, yang pertama saya tanya adalah, Bapak Ibu sholatnya bagaimana? Karena kalau sholatnya baik, tidak mungkin masalahnya tidak selesai. Makanya Bapak Ibu mulailah perbaiki sholat. Sholatnya baik, semua amal perbuatan menjadi baik. Tapi sholat yang menggunakan tumanina, yang mengerti apa yang disampaikan. Jelas Bapak Ibu? Oke, yang terakhir, awas, sholat itu bukan mengartikan ya, hati-hati ya. Jangan coba-coba ketika sholat Bapak Ibu mengartikan bacaan sholat. Sholat itu menyampaikan. Apa maksudnya? Misalnya contoh menyampaikan. Kalau saya ngomong assalamualaikum, Bapak Ibu perlu mengartikan nggak? Atau langsung paham? Saya ngomong assalamualaikum, Bapak Ibu jawab apa? Nah, otomatis paham ya? Jadi sholat itu menyampaikan. Bagaimana caranya? Nanti setelah sholat silakan baca artinya, ya. Tapi ketika sholat fokus kayak tadi, pikiran ikuti bacaan, telinga mendengarkan. Kalau Bapak Ibu nggak tahu artinya atau lupa artinya, silakan setelah sholat baca artinya. Kan sebenarnya dari kecil Bapak Ibu sudah tahu kan, diajarkan ya. Cuma semakin cepat sholatnya semakin ahli, akhirnya artinya di luar kepala semua kan. Nah, sekarang masukin lagi Pak. Ya, bacanya setelah ya, bukan sebelum ya. Kenapa? Kalau sebelum sholat bacanya, nanti pas sholat takutnya mikirin artinya Pak. Ya, jadi sholat seperti itu ya Pak ya. Nah, ini yang saya ajarkan karena waktunya mau zuhur. Nanti saya kupas setelah ini, breaknya nanti pertanyaannya. Jadi saya tutup dulu ya Bu, Pak. Paham ini? Menggunakan rasa tenang tumanina. Jelas Bapak dan Ibu? Baik, kita break dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.